Namun untuk saat ini pemirsa kita kembali atau kita segera bergabung dengan Francis Karati, jurnalis NTV yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Rati, selamat sore. Bagaimana kondisi saat ini di Pengadilan Negeri Cirebon? Ya, nah Sisi, saat ini sidang baru saja diskors untuk istirahat sholat azhar, di mana baru saja kita mendengarkan keterangan ahli, yaitu Pak Reza Indragiri yang akan memberikan keterangannya terkait psikologi forensik. Apakah latar belakang dari sisi forensik, psikologi forensik membenarkan atau bisa membuktikan bahwa para terpidana itu bisa melakukan peristiwa pembunuhan yang selama ini didakwakan yang terjadi pada 2016 silam. Dan sudah bergabung bersama saya Bang Reza Indragiri. Halo Bang. Halo, selamat sore. Sore. Iya, tadi keterangannya sudah mengulas cukup dalam terkait psikologi forensik begitu ya, dan tentunya sepanjang persidangan sudah banyak juga kesaksian-kesaksian yang dihadirkan dalam persidangan. Boleh saya tanyakan, apakah dengan banyaknya pembuktian yang berusaha dibuktikan dalam pengajuan PK kali ini bisa menguatkan atau justru melemahkan para terpidana untuk membuktikan diri mereka tidak bersalah? Pertama, saya justru ingin memberikan apresiasi ya untuk majelis hakim di Pengadilan Negeri Cirebon. Kenapa? Inilah persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim yang membolehkan saya selaku ahli untuk tidak hanya memberikan perspektif terkait dengan pelaku, korban, saksi, tidak. Tapi di ruang sidang tadi saya diberikan kesempatan untuk memberikan perspektif tentang personil penegakan hukum itu sendiri, termasuk tentang hakim, tentang jaksa, tentang advokat, tentang polisi, dan seterusnya. Artinya saya menafsirkan bahwa Bapak Ibu yang mulia Majelis Hakim di PN Cirebon ini betul-betul memberikan ruang bagi psikologi forensik untuk memberikan perspektif keilmuan bagi proses penegakan hukum dan bagi lembaga penegakan hukum. Nah, poin berikutnya ke pokok pertanyaan. Karena saya dihadirkan sebagai ahli, bukan sebagai saksi, maka saya tidak punya kepentingan untuk menguatkan, melemahkan, memenangkan, mengalahkan. Saya tidak punya kepentingan. Dalam bahasa yang ekstrim barangkali begini, tanda petik, persetan mau menang kek, mau kalah, sebodoh amat. Mau seperti ini, seperti itu, saya tidak peduli. Fokus saya, tugas saya, sebagaimana isi sumpah saya di awal persidangan adalah menyampaikan perspektif keilmuan sebagaimana yang saya ketahui. Itu saja. Apakah kemudian perspektif psikologi forensik itu dipandang menguatkan? Ya itu tafsiran, silakan. Atau dianggap melemahkan? Itu juga tafsiran, silakan. Apakah ilmu ini akan dipakai untuk menebas leher lawan? Terserah, saya tidak punya kepentingan tentang itu. Pokoknya apapun yang ditanya akan saya jawab sepanjang jawaban yang saya berikan betul-betul bertitik tolak dari khazanah psikologi forensik. Itu dia tugas ahli. Jika dilihat dari psikologi forensik, Bang Reza, pada saat kejadian di 2016 yang menewaskan Vina dan Eki, di laporan awal disebutkan kasus kecelakaan yang tiba-tiba menjadi kasus pembunuhan dengan dua laporan yang berbeda. Seperti ini tentunya dengan berkas acara yang berbeda pula, kira-kira kenapa penyidik bisa melakukan laporan yang berbeda seperti ini, bahkan bisa akhirnya menjerumus begitu ya kepada keenam terpidana ini yang harus didakwa bahkan divonis seumur hidup. Kira-kira seperti apa? Tadi saya sampaikan beberapa kali di ruang persidangan bahwa saya orang yang tidak mengharamkan keterangan dari saksi. Tetapi psikologi forensik sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa barang yang justru paling potensial merusak proses penegakan hukum justru keterangan, baik itu berupa keterangan saksi maupun pengakuan terdakwa. Nah, karena keterangan dianggap sebagai barang yang paling potensial merusak pengungkapan fakta, menjauhkan kita dari keadilan, maka saya betul-betul berharap bahwa proses penegakan hukum pada kasus apapun, sudah barang tentu termasuk pada kasus Cirebon, harus betul-betul disiplin pada kaidah kerja saintifik. Secara kebetulan pandangan saya ini ternyata sebangun dengan testimoni, bahkan bisa dikatakan sebagai otokritik Kapolri Jenderal Listio Sigit sendiri.
ketika Kapolri Jenderal Listio Sigit secara rendah hati mengakui loh di hadapan media bahwa kerja penyidik Cirebon pada tahun 2016 tidak memadai dari sisi saintifik. Berarti sama pemikirannya dengan saya. Karena itu memang sudah sepatutnya, saya sampaikan juga tadi di persidangan, otoritas penegakan hukum kita ini barangkali perlu membangun apa yang disebut sebagai Conviction Integrity Unit. Conviction Integrity Unit adalah unit yang didirikan oleh kantor-kantor penegakan hukum untuk mengecek ulang, untuk melakukan eksaminasi terhadap dulu kasus itu kenapa kita kerjakan secara error ya? Nah itu pertanyaannya. Nah lewat studi yang dilakukan oleh Conviction Integrity Unit ternyata diperoleh jawaban bahwa yang membuat kerja penegakan hukum menjadi semeraut tidak karu-karuan ada dua ternyata yang terutama. Satu, karena otoritas penegakan hukum sendiri yang menyembunyikan atau menghilangkan, mengaburkan bukti-bukti yang kalau mereka buka bisa menguntungkan terdakwa. Jadi justru otoritas penegakan hukum yang menghilangkan bukti-bukti itu tidak dihadirkan di ruang penegakan hukum secara transparan sehingga tidak bisa diuji, sehingga merugikan nasib para terdakwa. Itu temuan pertama. Temuan kedua, apa yang paling mengacaukan proses penegakan hukum adalah yang tadi saya sebut, keterangan. Jadi kalau proses penegakan hukum, kalau proses penyidikan, kalau proses persidangan terlalu mengandalkan pada menggali keterangan namun mengesampingkan pembuktian secara saintifik, ini dikhawatirkan akan berakibat false confession, ketemu forensic fraud, hasilnya adalah fake crime. Saya terjemahkan, kalau keterangan compang-camping, keterangan palsu, keterangan mengada-ngada, keterangan ngawur bertemu dengan manipulasi terhadap bukti-bukti forensik, maka ujungnya adalah kriminalisasi, membuat orang tidak bersalah menjadi penjahat. Nah, saya tidak tahu dalam kasus Cirebon seperti apa, tetapi secara umum itu yang saya khawatirkan, bahwa kalau proses penegakan hukum terlalu mengandalkan pada keterangan dan mengesampingkan pentingnya kerja-kerja saintifik, maka resiko warga negara diposisikan sebagai terpidana padahal dia tidak melakukan apa-apa menjadi sangat mungkin terbuka, dan itu mengerikan luar biasa. Berarti jika kita tarik kesimpulan pada persidangan di 2016 silam bahwa hanya dibuktikan berdasarkan keterangan saksi yang bahkan beberapa keterangan saksi itu hanya dibacakan, berkas acaranya tidak dibawa sumpah dan tidak ada barang-barang bukti yang bisa mensinkronkan rangkaian peristiwa, itu berarti pada persidangan sebelumnya itu ada kelemahan seperti itu dan bisa mengarah pada kriminalisasi tadi, Bang Reza? Sekali lagi ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit sudah menyampaikan testimoni di ruang publik, direkam oleh sekian banyak media, bahwa kerja penanganan kasus Cirebon 2016 tidak memadai dari sisi saintifik. Artinya kita pahami sebaliknya, berarti penanganan kasus Cirebon 2016 memang terlalu mengandalkan pada keterangan saksi. Yang notabene keterangan saksi sangat mungkin belok kanan kiri, distorsi, atau mengalami pecah sana sini, fragmentasi. Bagaimana pandangan Bang Reza pada saat di berkas acara di persidangan 2016 ternyata ditemukan ekstraksi percakapan handphone antara Vina dan Widi? Itu bagaimana, dan ternyata justru itu tidak disampaikan sama sekali di persidangan, bahkan baru saja disampaikan di persidangan PK kali ini. Itu bagaimana? Substansi pertanyaan itu sangat mirip dengan pertanyaan jaksa. Jadi jaksa bertanya bagaimana pandangan ahli, maksudnya adalah saya, terkait dengan pembuktian secara saintifik, terkait dengan bukti-bukti forensik. Saya katakan begini, silakan kecil hati ya, bahwa saya memandang dengan segala hormat para personil penegakan hukum kita tidak terlatih secara memadai untuk membaca, memahami, menganalisis, dan menyimpulkan bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik. Kelemahan itu sangat mungkin menggiring personil penegakan hukum untuk cari yang gampang. Apa itu? Lagi-lagi, keterangan saja deh, keterangan saksi saja deh, pengakuan terdakwa saja deh, kembali ke BAP saja deh. Padahal ada bukti-bukti forensik, termasuk IT forensik berupa ekstraksi data yang sesungguhnya ada di depan mata ahli di dalam berkas. Advokat, jaksa,
hakim yang kita hormati hanya perlu buka halaman itu sampai kemudian menemukan bukti saintifik yang tidak terbantahkan. Sayangnya itu tidak dilakukan tampaknya pada tahun 2016. Kenapa? Karena sekali lagi personil penegakan hukum kita tampaknya belum secara sungguh-sungguh terlatih atau terdidik untuk membaca dan menganalisis bukti-bukti forensik, bukti-bukti saintifik. Ya, saya katakan tadi di sidang, kalau persidangan tidak berhasil membaca bukti forensik, tidak bisa memaknai bukti saintifik, ya apa boleh buat, konsekuen terdakwa lepas. Karena pembuktiannya tidak bisa dipahami oleh personil penegakan hukum. Tapi jangan terlalu kecil hati. Tadi juga saya sampaikan kepada majelis, persoalan atau kompleksitas dalam memahami bukti forensik atau bukti saintifik itu juga terjadi di negara-negara lain, termasuk di negara selevel Amerika Serikat sekalipun. Tapi bedanya kata saya, kalau di Amerika bisa loh hakim yang kepayahan ya, hakim yang lempar handuk karena tidak bisa memahami ini apa sih, ini baca hasil visum bagaimana sih, baca hasil pemeriksaan psikologi bagaimana sih, baca ekstraksi data bagaimana sih. Kalau hakim merasa tidak mampu, hakim bisa minta agar dia diganti. Nah itu kan berarti solusi ya di negara seperti Amerika Serikat. Kalau di Indonesia saya tidak tahu apakah bisa atau tidak. Tapi sepanjang ingatan saya berjalan, tampaknya tidak ada tuh ya hakim yang minta diganti dengan alasan saya tidak paham persoalan misalnya, seperti tidak ada lah. Berarti seharusnya di persidangan 2016 lalu itu sebenarnya JPU mempunyai kesempatan. Bukan hanya JPU ternyata. Sekali lagi, ekstraksi data itu sudah terhidang di dalam berkas, ada di depan mata, terbentang di atas meja, tinggal dibuka, baca, pahami, tarik simpulan. Itu kan yang saya katakan sejak sekian bulan silam. Ayo kita stop perbincangan tentang saksi A, saksi B, saksi C dan seterusnya. Kita fokus sekarang mencari bukti komunikasi terkait apa yang diperbincangkan oleh Vina dan Eki pada jam berapa dengan siapa. Itu yang saya sampaikan. Ya alhamdulillah, ternyata bukti forensik berupa ekstraksi data itu ternyata memang ada dalam berkas. Dan tampaknya itu yang diperjuangkan oleh para pemohon, para terpidana, bahwa ekstraksi data menunjukkan pada jam sekian ternyata almarhumah masih ada, masih hidup. Bertolak belakang dengan konstruksi situasi yang digambarkan pada tahun 2016 bahwa pada jam segitu korban sudah tidak ada, sudah meninggal. Berarti dengan kesimpulan bahwa dengan adanya scientific crime investigation tadi yang sudah nyata-nyata ada dan sekarang sudah dibuktikan juga, bahkan Widi kemarin juga sempat menyatakan juga ya masih memegang juga bukti percakapannya dalam handphonenya, itu sudah cukup untuk membuktikan di momen-momen krusial itu dan untuk membuktikan apakah terpidana bersalah atau tidak. Bagi saya ya, bukti kunci, bukti yang katakanlah tidak terbantahkan adalah bukti itu, bukti komunikasi elektronik itu. Itu secara konsisten sudah saya lambungkan sebagai narasi ke ruang publik sejak sekian bulan silam. Bagi saya sudah cukup. Itu merupakan bukti emas, bukti yang akan bisa membalikkan simpulan kita tentang peristiwa Cirebon 2016. Sekaligus bikin banting setir nasib para terpidana. Tapi hitung-hitungan saya, pada akhirnya yang mengatakan apakah bukti cukup atau tidak cukup, meyakinkan atau tidak meyakinkan, sah atau tidak sah, kembali ke hakim. Bang Reza, ada pertanyaan yang masih menjadi pertanyaan kita semua. Kenapa kasus yang awalnya adalah kecelakaan tiba-tiba terindikasi begitu ya, terindikasi direkayasa menjadi kasus pembunuhan? Apa sebenarnya kalau dari sisi psikologi forensik, apa yang melatar belakangi seseorang, bahkan seorang aparat penegak hukum yang mungkin di sini juga ada seorang ayah begitu ya yang kehilangan anaknya bisa melakukan hal seperti itu, bahkan menarik 6 terpidana yang saat ini sedang memperjuangkan hak-haknya. Kira-kira apa yang melatar belakangi hal seperti itu? Dalam rumusan pertanyaan yang berbeda, tadi pertanyaan dari pemohon juga kurang lebih sama. Saya hukum pada pemohon. Saya katakan begini, kecenderungan manusia adalah melakukan proyeksi pengkambing hitaman. Jadi untuk mengatasi kesedihan, mengatasi ketakutan, mengatasi kecemasan, mengatasi perasaan-perasaan negatif, manusia akan dengan mudahnya, sesuai pandangan psikoanalisis ya, akan mudahnya mempraktekkan pengkambing hitaman.
Jadi ketika seseorang membangun narasi bahwa anak saya dibunuh, berarti kan ingin mengatakan penyebab peristiwa menyedihkan ini, penyebab datangnya perasaan hati yang kelam ini adalah pihak luar. Bukan saya, bukan anak saya. Itu pengkambing hitaman yang katakanlah sebetulnya dipraktekkan hampir semua orang. Justru menurut saya yang terpenting adalah kita perlu punya keinsafan. Kalau ada personil kepolisian yang kemudian membuat laporan palsu, apapun alasannya, itu sesungguhnya merupakan pelanggaran etik. Itu tercantum dalam Kode Etik Profesi Polri. Terima kasih Bang Reza Indragiri atas keterangannya. Diperlukan keinsafan, tentunya kami masih menunggu seperti apa sebenarnya yang terjadi di tahun 2016 silam dan bagaimana sebuah peristiwa yang berawal dari kecelakaan tiba-tiba bisa menjadi sebuah peristiwa pembunuhan yang akhirnya ada 7 terpidana yang saat ini sedang berjuang untuk kebebasannya. Demikian kami kembali ke studio. Baik Rati, terima kasih atas informasi Anda langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat.